Bisa jadi Bahar sedang disiapkan untuk gantikan Rizik. Saya datang ke ini tempat karena Al-Habib Umar Al-Aidid, beliau salah satu daripada Habib yang setia kepada Habib Rizik. Oleh karena itu saya sampaikan, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Bahar Smith tahu bahwa ada kekosongan pimpinan di para jamaah mereka selagi Rizik Syihab ada di dalam penjara. Model dakwah yang seperti Rizik inilah yang laku di kalangan mereka. Jamaah Bahar dan Rizik nggak bisa dikasih ceramah dengan konsep berilmu karena mereka dari kalangan yang bodoh-bodoh. Kebodohan inilah yang dimanfaatkan oleh Bahar Smith dan Rizik Syihab dan dibentuk sehingga mereka menjadi fanatik, beragama tanpa akal dan sibuk membangun dogma tanpa perlu berpikir yang lebih panjang. Nah, orang-orang semacam inilah yang sebetulnya bisa disebut sebagai orang-orang yang menistakan nama Islam dalam rangka memperoleh keuntungan buat keuntungan pribadi dan kelompoknya. Tapi orang-orang semacam ini akan terus ada, antara lain karena memang ada kebutuhan di pasar terhadap jasa mereka, apalagi dalam suasana politik. Jadi jangan heran kalau sekarang Bahar sudah kembali ke habitat lamanya. Dia sudah bilang kok dia nggak takut untuk ditangkap polisi. Jadi dia menunjukkan bahwa dia nekat, dia nggak takut. Ya. Bahar Smith semakin membawa dirinya ke jurang masalah, sekaligus membuat namanya kian meroket. Usai bebas dari penjara, Bahar kembali membuat ulah dalam skala yang jauh lebih keras, lumayan melewati batas. Karena ucapannya soal Dudung dia dilaporkan, tapi dia tidak memperlihatkan rasa gentar. Dia terkesan menantang dan tidak takut. Setelah kasusnya naik ke tahap penyidikan, Bahar dipanggil hari ini. Beberapa waktu yang lalu Polda Jawa Barat mendatangi Bahar dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Namun publik kecewa karena sikap yang terkesan segan dan tidak tegas. Apalagi Jokowi pernah memberikan peringatan agar para penegak hukum jangan menggadaikan wibawa dengan sowan kepada pelanggar hukum. Tidak lama setelah itu seorang jenderal TNI mendatangi kediaman Bahar bin Smith dan menjadi sebuah perdebatan panas tersendiri di media sosial. Kedua orang atau Jenderal TNI dan Bahar ini terlibat debat sengit. Jenderal TNI tersebut adalah Brigjen TNI Ahmad Fauzi, Komandan Koren atau Damren 061 Surya Kencana. Selaku Danrem di wilayah itu, Brigjen TNI Ahmad Fauzi mengingatkan Bahar untuk menjaga ucapannya. Hal ini nggak akan terjadi kalau Bapak menjaga kalimat Bapak, kata anggota TNI dalam video yang beredar. Saya menjaga kalimat saya, balas Bahar. Adapun maksud dan tujuan Brigjen TNI itu datang ke kediamannya usai mendapatkan pesan. Pesan dari siapa? Tegas Bahar. Dari saya selaku penguasa wilayah. Sudah tugasnya Pak. Bapak berikan ceramah itu yang baik kepada, kata anggota TNI itu. Debat itu kemudian menyinggung nama Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Bahar tegaskan Dudung harusnya jangan mengusik-ngusik masalah agama. Tugas saya memberikan ceramah. Tugasnya Dudung jangan ngutip-ngutip masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Artinya apa? Jangan mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Itu ranah kita, kata Bahar. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati kalau ngomong, balas Ahmad Fauzi. Sementara itu pengacara Bahar Smith yaitu Aziz Yanuar melempar tudingan bahwa kedatangan Danrem ke pondok pesantren kliennya untuk memberikan ultimatum penjemputan paksa. Dia menyesalkan penjemputan tersebut karena memberikan teror kepada warga. Hal itu pun sudah dibantah. Sebelumnya pondok pesantren Bahar dilempari 3 kepala anjing buntut dan itulah pondok pesantren dijaga ketat 24 jam dan dikabarkan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Mungkin sebagian dari pembaca bertanya-tanya mengapa Bahar seberani itu menantang pemerintah dan aparat. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah karena dukungan massa dari pendukungnya. Massa dikipasi dengan sentimen agama, pendukungnya sudah pasti akan membela Bahar mati-matian karena narasi wajib membela ulama. Massa dijadikan perisai, diharapkan akan melindungi Bahar. Tapi kemungkinan ini kurang meyakinkan karena pembelaan massa pendukung tidak menjamin keamanan. Rizik adalah contoh di mana ribuan pendukung tidak mampu membendung pemerintah untuk menangkap dan membubarkan ormasnya. Dan kemungkinan kedua adalah adanya kekuatan besar yang membackup Bahar.
Jika tidak ada elit top yang menyokong, tak mungkin Bahar mau begitu bodoh menjerumuskan dirinya ke jurang masalah. Dari sini ada kemungkinan lain, yaitu Bahar berusaha mengambil alih posisi Rizik, atau memang dia sudah diplot untuk menggantikan Rizik. Rizik bisa dikatakan sudah tamat. Meskipun nanti keluar dari penjara, Rizik mungkin tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lagi pula dia sudah tua. Tak ada gunanya lagi berlagak garang dan cari penyakit. Maka dari itulah Bahar adalah salah satu yang cocok untuk menggantikannya. Darah mudanya masih gampang mendidih. Emosinya masih suka bablas. Basis masa pendukung yang sama, tentulah nggak sulit bagi Bahar. Apalagi mereka ini sering dijadikan sebagai alat politik sejumlah elit. Kalau dibiarkan tanpa pemimpin, rasanya nggak mungkin. Ini sesuatu yang terlalu menggiurkan untuk dibiarkan lenyap begitu saja. Tinggal pakai baju ulama, pendukungnya sudah bisa dipengaruhi, bahkan diprovokasi untuk berbuat konyol. Apalagi tahun politik adalah saatnya panen raya. Makanya pemerintah dan aparat tidak perlu segan untuk melakukan penindakan. Kalau enggak, maka akan lahir bahar-bahar lainnya di wilayah lain. Mereka mudah besar kepala kalau dikasih celah sedikit saja. Dan bagi kelompok Bahar, ini adalah tantangan kepada negara. Bagi pemerintah, ini adalah ujian apakah mampu menjaga wibawanya atau tidak. Yang kemudian menimbulkan pertanyaan sekarang adalah mengapa Bahar begitu garang menyerang dan menghina pemerintah? Jawabannya adalah periuknya ada di sana. Bahar itu mendapatkan fans ketika dia dengan lantang menyerang pemerintah. Untuk menyerang pemerintah dia harus punya tunggangan. Dan agama adalah tunggangan yang mudah ditunggangi di negeri ini. Bahar melihat dan memanfaatkan celah pasar ini. Dalam bahasa entrepreneur, Bahar adalah sosok yang jago membaca peluang. Dia paham bahwa ada celah pasar yang punya konsumen tersendiri, lalu dia mengambil celah pasar itu. Ia pun terjun langsung memasuki pasar. Ya, pasar dengan omongan besar, lantang, berani, nggak takut. Modal Bahar adalah lancar mengucapkan teks-teks suci. Ia menjadikannya sebagai dalil untuk menyerang siapapun yang tidak disukainya, termasuk pemerintah. Bahar bukanlah sosok yang ganteng. Ia juga tidak pandai bercanda dan melucu seperti Tukul Arwana. Bahar juga bukanlah akademisi beken semacam Renald Kasali. Bahar nggak punya modal untuk menjadi motivator ulung semacam Maria Teguh ataupun Tung Dasem Waringin. Bahar juga nggak bisa main drama atau film kayak Rambo, atau menarik banyak pengikut di YouTuber semacam Atta Halilintar. Ia juga nggak punya modal suara bagus seperti Afgan, bahkan juga nggak bisa main musik kayak Jerings. Ia juga bukanlah pengusaha seperti Sandiaga Uno. Dalam berdakwah, Bahar nggak punya caklala pemahaman agama yang luas dan sedalam seperti Quraisy Shihab. Ia juga tidak seperti Zainuddin MZ ataupun Agim yang mampu menjelaskan agama dalam kehidupan nyata dan punya pengikut sendiri. Bahar itu nggak punya modal banyak sebenarnya. Padahal ia adalah termasuk tipe manusia yang suka menjadi pusat perhatian. Dan celakanya ia tidak punya banyak pilihan sebagai modal agar terkenal sekaligus sumber isi periuknya. Bahar itu nggak kaya, nggak ganteng, nggak bisa berakting, nggak bisa nyanyi, nggak bisa main film, nggak bisa punya bakat olahraga. Celakanya nafsunya agar terus-menerus menjadi pusat perhatian luar biasa besar. Dan ini harus dipenuhi. Maka satu-satunya jalan adalah menjadi pembicara agama. Modal utama harus menguasai ayat-ayat suci. Namun hanya menguasai ayat-ayat suci saja tentu nggak cukup. Harus diselingi dengan kritikan dan serangan keras. Harus berani, lantang, suara besar, berapi-api. Kata-kata lawan, zalim, dan seterusnya harus diucapkan dengan semangat yang berapi-api. Bahar itu nggak jauh beda dengan Yahya Waloni. Modal Yahya Waloni adalah menjelek-jelekan agama yang dianutnya sebelumnya. Modal keduanya adalah kata-kata kafir, neraka, dan surga. Dan ini punya pasar tersendiri di Indonesia. Dan penggemar Yahya Waloni pun berjubel. Tentu semakin banyak penggemar diundang kemana-mana, maka periuknya tambah terisi.